I got so much more. Ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Belajar aspek hukum bisnis yuk. Mahasiswa Manajemen B Angkatan 2022-2023 STM Mardika Surabaya akan mengupasnya dari berbagai sub pokok bahasa. Kita ikuti yuk. Perusahaan di dalam bisnis ada yang berbadan hukum dan ada yang nggak berbadan hukum. Cari tahu yuk bersama teman-teman. Lanjut. Coba lihat deh, ini tuh ada kayak video TikTok yang jelasin tentang usaha gitu. Kira-kira ini badan hukum usaha bukan ya? Coba lihat. Kayaknya bukan deh. Ini tuh kayak CV nggak sih? Oh iya kak. Aku kira CV itu termasuk perusahaan yang berbadan hukum. Bukan, CV itu bukan untuk usaha badan usaha hukum. CV itu bentuk badan usahanya itu kemitraan. Jadi dia tuh nggak memiliki batas modal minimal. Kemudian dia itu juga didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang dimana beberapa anggotanya itu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Jadi kayak sekutu aktif sama sekutu pasif gitu. Jadi CV itu bukan salah satu usaha yang berbadan hukum. Jadi apa saja usaha yang termasuk badan hukum? Setahuku sih CV UMKM pedagang persekutuan perdata. Tapi kalau Indonesia gini tuh biasanya mau mendirikan CV tuh legalitasnya tuh apa sih? Kalau mau mendirikan CV itu selalu ada legalitasnya ya. Kayak pemilik usaha itu wajib mendaftarkan CV-nya agar mendapat legalisasi dan izin usaha. Jadi dia tuh kayak mendaftarinnya itu ke Kemenkumham gitu. Syarat-syarat mendirikan CV itu apa aja? Cukup mudah, didirikan oleh 2 orang atau lebih, harus WNI, tidak ada partisipasi dari modal asing, beberapa dokumen seperti KTP, NPWP, surat keterangan domisili, surat pernyataan KBLI, email, dan nomor telepon. Kalau tata cara mendirikan CV itu kayak gimana? Kalau tata caranya itu yang pertama, kamu harus nentuin dulu siapa pendiri CV-nya. Kemudian tentuin juga data diri, data pendirinya itu, terus ajukan nama CV ke Kemenkumham. Jadi kamu harus tahu mau menggunakan nama CV itu namanya apa, misal mau Jaya Abadi atau apa terserah. Terus membuat akta pendirian CV, terus penandatanganan akta, pengurusan SKDP, pengurusan NPWP, pendaftaran CV ke PN, kemudian mengurus nomor izin berusaha, dan yang terakhir itu tinggal nunggu pengumuman aja, kayak gitu. Oh, jadi gitu ya syarat dan cara pembuatan CV. Iya. Betul. Tahu nggak pabrik sepatu Eko? Dia itu termasuk CV apa PT ya? Sudah PT itu, masa pabrik sebesar itu belum PT? Tapi kira-kira untuk mendirikan PT ada syaratnya nggak sih? Ada dong. 1. Pengajuan nama perseroan terbatas. 2. Pembuatan akta pendirian PT. 3. Pembuatan SKDP. 4. Pembuatan NPWP. 5. Pembuatan anggaran dasar perseroan. 6. Mengajukan surat izin usaha perdagangan. 7. Mengajukan tanda daftar perusahaan. Yang 8. Berita acara negara Republik Indonesia. Terus kelebihan kita kalau membuat PT ini apa ya? Kelebihan kita jika membuat PT ini yaitu modal yang dikumpulkan lebih besar, yaitu melalui penjualan saham. Lalu ada juga lebih mudah untuk melakukan perluasan usaha didukung oleh modal yang kuat. Lalu kemampuan mendapatkan kredit lebih baik didukung oleh kredibilitas perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham itu terbatas. Lalu manajemen perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik berdasarkan visi dan misi perusahaan yang jelas.
Ada juga kelangsungan hidup PT dengan semakin berkembangnya usaha. Saham dapat diperjualbelikan secara bebas. Pasti ada kekurangannya dong PT itu. Ada juga kekurangannya. 1. Jual beli saham secara bebas dapat menimbulkan spekulasi. Pada kondisi harga saham jatuh, PT yang besar pun bisa terancam bangkrut. 2. Rahasia perusahaan kurang terjamin karena seluruh kegiatan perusahaan terus dilaporkan kepada pemilik modal atau saham. Yang ketiga, para pemegang saham kurang peduli terhadap kondisi perusahaan karena lebih mengutamakan perolehan dividen. Yang keempat, pajak perusahaan besar. 5. Pembagian wewenang dan pengawasan lebih kompleks sehingga membutuhkan manajemen yang kuat. 6. Diperlukan biaya yang relatif besar untuk mendirikan dan menjalankan PT. Yang ketujuh, keputusan tidak dapat diambil dengan cepat karena melibatkan banyak kegiatan dalam perusahaan. Wah, PT ini sangat terjamin ya meskipun ada beberapa kekurangannya juga. Benar dong, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Kawan, kemarin aku lihat story ke temanku loh, dia ngelakuin kegiatan bakti sosial di sebuah yayasan. Terus kenapa? Ya nggak apa-apa sih, keren aja sih menurutku. Tapi ngomong-ngomong soal yayasan, kalian tahu tidak manfaat atau fungsi yayasan tersebut? Kalau menurutku sendiri yaitu untuk membantu mencapai tujuan masyarakat pada bidang sosial, baik itu kemanusiaan maupun keagamaan. Tapi bentar deh, aku mau tanya, yayasan itu termasuk milik pribadi atau pemerintah sih? Kalau setauku ya, yayasan itu ada yang milik pribadi, ada juga yang milik pemerintah, dikelola gitu sama pemerintah. Tapi pendiri yayasan itu bukan pemilik yayasan tersebut karena pendirinya itu udah memisahkan harta kekayaannya sendiri gitu loh, dari yang milik pribadi sama yang badan hukum kayak gitu. Berarti yayasan itu termasuk badan hukum usaha? Yayasan itu usaha yang berbadan hukum dan yayasan itu tidak mencari profit atau keuntungan. Terus kalau tidak mencari keuntungan, dari mana dia membayar orang-orang yang membantu dalam yayasan tersebut? Kalau itu sih biasanya dari beberapa sumber ya, kayak sumbangan, terus hibah, wakaf, hibah wasiat, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau harus menganut undang-undang yang berlaku. Oke. Sekarang jadi paham alasan banyak yayasan didirikan di sini, padahal yang kita tahu mereka seperti mendirikan bangunan untuk kemanusiaan saja. Ya, betul. Ya. BUMN dan BUMD itu beda, kan sama-sama untuk kesejahteraan masyarakat. Ya jelas beda lah, dilihat dari artinya aja udah beda. BUMN itu badan usaha milik negara, kalau BUMD itu badan usaha milik daerah. Ya kalau itu aku juga tahu sih, kasih tahu aku yang lebih jelas dong. Kalau setauku sih dari sumber modalnya itu udah beda ya. Hampir sebagian besar modal BUMN itu berasal dari kas negara, tapi kalau BUMD itu berasal dari pemerintah daerah kayak gitu. Terus kalau PDAM kan perusahaan air, itu termasuk ke dalam BUMN atau BUMD? PDAM itu termasuk ke dalam BUMD yang di bawah naungan Pemda, pemerintah daerah. Oh alah, terus perusahaan apa saja sih yang termasuk BUMN dan BUMD? Perusahaan BUMN itu ada PT PLN, terus Pertamina, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia itu juga. Terus kalau BUMD itu ada PDAM itu tadi, terus Bank Jatim, Jamkrida kayak gitu. Terus kalau perbedaannya BUMN dan BUMD apa sih? Nah, kalau dari segi status kepegawaian itu di BUMN, pegawai perusahaan negara dan pegawai swasta khususnya untuk Persero, sedangkan status pegawai BUMD adalah pegawai pemerintah daerah kayak gitu. Temen kalau ada yang ikut koperasi wah. Koperasi apa sih? Koperasi itu organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Terus tujuannya apa? Tujuan utama koperasi itu, badan usaha koperasi ini tuh melaksanakan berbagai pelayanan untuk meningkatkan ekonomi bagi anggota kelompoknya gitu. Nah, terus modal dari koperasi itu dari mana sih? Modalnya itu dapat dari simpanan pokok, terus simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Terus simpanan pokok juga itu sejumlah uang yang banyak dan wajib dibayarkan oleh anggota koperasi saat waktu jadi anggotanya gitu. Iya. Gitu. Oke.